Apa saja yang bisa dipelajari dari EMG? Pertama adalah waktu dan gaya kontraksi otot. Kedua adalah koordinasi beberapa otot dalam gerak tertentu. Ketiga adalah kelainan otot. Dapat kita lihat di contoh di sini. Ini adalah contoh EMG dari otot lengan yang melakukan gerakan kepalan beberapa kali. Dapat dilihat sini, kekuatan kepalan berbanding lurus dengan amplituda puncak. Sedangkan lama kepalan dapat dilihat dengan jangka waktu dari sinyal EMG. Jadi di sini kita bisa melihat waktu serta besar gaya kontraksi otot. Jika kita melakukan pengukuran terhadap beberapa pasang otot di tubuh, maka kita dapat melihat otot-otot tersebut bekerja secara bersama-sama atau berlawanan. Selain itu, kita juga dapat melihat kelainan otot. Misalnya, jika seseorang tidak melakukan kontraksi pada periode ini, tapi masih terdapat sinyal EMG yang tinggi, maka mungkin terjadi kelainan otot yang dapat diamati dari situ. Pengukuran EMG, seperti banyak pengukuran sinyal fisiologis lain, dilakukan dengan awalnya merupakan sensor. Sensor mengambil sinyal, dalam hal ini sudah berbentuk sinyal listrik sehingga tidak perlu dikonversikan, namun karena amplitudanya kecil, maka perlu diperbesar, dan karena ada noise, maka perlu dilakukan filtering terhadap sinyal tersebut. Dari situ, sinyal dapat dikonversi menjadi sinyal digital, sehingga dapat ditampilkan dan interpretasikan dengan lebih mudah. Gambar di bawah ini adalah contoh pengukuran sinyal EMG tangan dengan elektroda permukaan. Elektroda permukaan ini adalah salah satu contoh sensor yang dilakukan untuk mengukur EMG. Terdapat beberapa tipe elektroda untuk mengukur EMG. Yang pertama dan umum adalah elektroda permukaan. Sifatnya tidak invasif dan lebih nyaman, tapi juga lebih rancu terhadap noise, karena dapat menerima crosstalk dari otot lain, terutama otot dalam, sehingga aplikasinya lebih kepada untuk otot-otot permukaan atau makro, seperti olahraga, kerja, dan otot-otot besar superficial lainnya. Terdapat juga elektroda jarum. Elektroda jarum ini dapat langsung mengukur di dalam otot, sehingga dapat mempelajari motor unit individu, dapat merekam otot dalam dan kecil serta kontraksi yang lebih lemah, dan lebih sedikit interferensi dan lebih sensitif. Akan tetapi tentunya karena jarum bersifat invasif, menimbulkan rasa sakit, memiliki resiko kontaminasi, dan kontraksi dapat merubah posisi dari elektroda. Aplikasi dari elektroda jarum ini lebih kepada otot dalam atau penyakit spesifik. Selain itu, terdapat elektroda aktif dan elektroda pasif. Elektroda aktif adalah elektroda yang memiliki on-site amplifier, sehingga amplifikasi dapat dilakukan sebelum kontaminasi dari noise luar. Kelemahannya adalah lebih besar dan berat, sehingga jika didapatkan wireless EMG akan cocok untuk elektroda aktif. Selain itu, secara umum terdapat beberapa tipe elektroda secara polaritasnya. Paling umum adalah elektroda bipolar, di mana terdapat dua elektroda dan dideteksi perbedaan antara keduanya. Selain itu, ada elektroda multipolar yang dapat mengamati zona aktivasi otot di peta dua dimensi secara visual dan kuantitatif. Peletakan elektroda perlu diperhatikan bahwa dilakukan di batang otot, bukan tendon, orientasinya paralel dengan serabut otot. Ground electrode biasanya dilakukan di otot non-aktif dekat tulang. Palpasi dan letakkan elektroda waktu subjek sedang di tengah gerakan, serta menggunakan referensi. Prosedur umumnya adalah untuk membersihkan kulit terlebih dahulu sehingga mengurangi noise, meletakkan elektroda, dan direkam waktu terjadi kontraksi volunteer. Terdapat banyak faktor yang mempengaruhi EMG. Pertama dari proses pengambilan dan pemrosesan sinyalnya sendiri.
Terdapat berbagai macam sumber noise, seperti karakteristik jaringan, crosstalk fisiologi, noise sekitar, pengambilan dan peletakan elektroda, serta pengaruh filtering. Selain itu, yang ingin kita ukur sendiri dari EMG tergantung pada beberapa hal, diantaranya diameter dan jenis serabut otot, jumlah serabut otot dan motor unit yang diaktifasi, kecepatan konduksi, lokasi dan jarak dari elektroda, halangan jaringan lain di sekitar otot, serta fatigue. Terdapat beberapa alat lain untuk mengukur otot, diantaranya mekanomiografi, nirspektroskopi, serta sonografi. Berikut adalah beberapa bacaan lebih lanjut. Terima kasih.